Selamat datang di saluran kami Yunia Channel. Info-info yang membahas tentang kesehatan, tanaman obat dan seputar kesehatan yang lain. Sebelum kita menuju ke pembahasan kali ini, alangkah baiknya jika kalian like dan subscribe channel di bawah ini. Radang tenggorokan atau faringitis. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring. Kondisi ini disebut juga radang tenggorokan yang ditandai dengan tenggorokan terasa nyeri, gatal dan sulit menelan. Faringitis umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Faringitis membuat tenggorokan terasa tidak nyaman, perih, kering, dan gatal. Kondisi ini membuat seseorang kesulitan untuk makan, menelan, dan berbicara. Infeksi virus yang umumnya menimbulkan radang tenggorokan adalah virus penyebab pilek dan flu. Namun, virus penyebab campak, cacar air atau virus corona juga bisa mengakibatkan peradangan pada tenggorokan. Faringitis juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri yakni Streptococcus. Penularan virus dan bakteri penyebab faringitis berlangsung melalui percikan air liur yang terhirup saat penderitanya bersin, batuk atau berbicara. Radang tenggorokan bisa diatasi dengan perawatan sederhana di rumah, dengan obat apotek atau antibiotik dari dokter. Apa penyakit faringitis? Faringitis adalah peradangan pada faring, yakni bagian belakang tenggorokan. Penderita akan merasa sakit, tidak nyaman atau gatal pada bagian belakang tenggorokan. Dalam kondisi tersebut terjadi inflamasi atau radang pada bagian jaringan dan struktur di faring atau tenggorokan. Faring terletak pada bagian belakang tenggorokan, antara amandel dan laring atau kotak suara. Penyakit faringitis merupakan salah satu kondisi paling umum dan biasa terjadi pada semua orang. Faringitis dapat disebabkan oleh infeksi virus maupun bakteri. Infeksi virus seperti pilek atau flu merupakan penyebab paling umum, yang biasanya dapat sembuh dengan sendirinya. Strep throat atau faringitis akibat infeksi bakteri Streptococcus memerlukan antibiotik untuk mencegah komplikasi. Tanda-tanda dan gejala faringitis. Tanda dan gejala dari faringitis bervariasi, tergantung dari penyebabnya. Namun, gejala umum dari faringitis adalah rasa sakit pada tenggorokan dan ketidaknyamanan, yang seringkali diperburuk dengan menelan atau berbicara. Beberapa orang akan mengeluhkan tenggorokan yang gatal dan kering saat mengalami faringitis. Seringkali faringitis disebabkan oleh infeksi virus. Selain sakit tenggorokan, tanda dan gejala umum dari sakit tenggorokan adalah demam, meriang, mual, muntah, pegal pada badan dan nyeri sendi, sakit kepala, batuk, pilek atau hidung tersumbat, sakit telinga, bersin, badan terasa lemah, hilangnya nafsu makan, kemerahan dan pembengkakan pada tonsil atau amandel dan bagian belakang tenggorokan, bercak putih pada amandel, kelenjar getah bening leher yang membengkak dan sakit ketika disentuh, suara serak. Membedakan antara faringitis yang disebabkan oleh virus dan bakteri bisa menjadi sulit. Namun, ada tanda dan gejala tertentu sebagai pembeda keduanya, seperti amandel atau tonsil yang bengkak dan merah, disertai oleh bercak keputihan pada strep throat. Jangka waktu periode penularan tergantung pula pada penyebab dari faringitis. Jika disebabkan oleh infeksi virus, maka faringitis bisa menular sampai demam selesai. Jika faringitis disebabkan oleh infeksi bakteri, maka periode penularannya akan terjadi mulai dari gejala dimulai, sampai dengan 24 jam setelah antibiotik dikonsumsi. Penyebab faringitis. Faringitis disebabkan oleh berbagai macam virus, seperti flu, atau oleh bakteri. Virus merupakan penyebab paling umum dari faringitis. Beberapa jenis virus yang dapat menyebabkan pilek dan infeksi saluran pernapasan atas, antara lain mononukleosis, gondong, campak, cacar air, adenovirus yang merupakan salah satu penyebab pilek, batuk rejan atau parainfluenza virus, dan Coxsackie virus atau Herpangina. Infeksi bakteri. Infeksi bakteri merupakan salah satu penyebab dari faringitis, yang terdiri dari faringitis yang disebabkan oleh Streptococcus grup A, abses peritonsilar, abses retrofaringel, difteri, epiglotitis, tonsilitis. Selain itu,
Beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit faringitis adalah paparan terhadap asap rokok, paparan terhadap polusi udara, paparan terhadap bahan kimia yang berbahaya, alergi, batuk, dan infeksi sinus yang menahun. Gastroesophageal reflux disease, tumor ganas pada tenggorokan, lidah atau kotak suara. Imunitas tubuh yang melemah, seperti yang dialami penderita HIV. Diabetes, menjalani pengobatan dengan steroid atau obat kemoterapi, stres, diet yang buruk dan kelelahan berat. Trauma atau cedera, seperti cedera langsung pada daerah tenggorokan atau leher yang dapat menyebabkan sakit tenggorokan. Benda asing yang terjebak di dalam tenggorokan, seperti tulang atau potongan makanan. Berteriak dan menjerit secara berlebihan. Berbicara dalam jangka waktu yang cukup lama. Menelan zat berbahaya secara sengaja ataupun tidak. Cara mencegah penyakit faringitis. Untuk mencegah penyakit faringitis, ada beberapa cara yaitu 1. Menghindari berbagi makanan, minuman dan alat makan. 2. Menghindari orang yang terjangkit faringitis. 3. Sering mencuci tangan dengan bersih, terutama sebelum makan. 4. Setelah batuk, bersin atau setelah menggunakan toilet gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol jika sabun dan air tidak tersedia. 5. Menghindari kebiasaan merokok. 6. Menghindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. 7. Selalu menjaga kebersihan diri. Cara mengobati faringitis. Faringitis yang disebabkan virus sebetulnya akan hilang dengan sendirinya tanpa perawatan tertentu, dan biasanya akan berangsur-angsur pulih dalam 3-5 hari. Perawatan di rumah berikut ini, biasanya dapat membantu meringankan gejala faringitis. Beberapa cara diantaranya yaitu 1. Minum banyak air untuk mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan. 2. Makan sup hangat. 3. Berkumur dengan cairan garam, 1 sendok teh garam dicampurkan dalam 230 ml air. 4. Memasang humidifier atau alat pelembab ruangan, untuk melembabkan udara di dalam ruangan. 5. Beristirahat sampai kondisi terasa membaik. 6. Mengonsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas seperti acetaminophen atau ibuprofen, untuk mengatasi demam dan rasa sakit. Untuk anak-anak dan remaja, gunakan aspirin dengan hati-hati. Anak-anak dan remaja yang sedang menjalani masa pemulihan dari cacar air maupun gejala seperti flu, tidak boleh mengonsumsi aspirin. Sebab, aspirin berhubungan dengan sindrom Rey, yang meskipun jarang terjadi, tapi dampaknya bisa mematikan. Faringitis yang disebabkan oleh bakteri, akan diobati dengan antibiotik dari dokter. Sangat penting untuk mengonsumsi antibiotik sesuai dengan instruksi dokter walaupun gejala telah reda. Jika obat tidak dikonsumsi sesuai dengan instruksi, maka berisiko mengalami pemburukan infeksi atau penyebaran infeksi ke bagian tubuh lainnya. Selain itu, anak yang menderita strep throat lebih berisiko mengalami demam rematik atau radang ginjal serius apabila tidak mengonsumsi antibiotik sesuai instruksi dokter. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Jika kalian suka dengan tips-tips kami, like dan subscribe channel di bawah ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.